Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu lagi ya setelah kemarin UTS. Ini pertemuan kita ke-8. Hari ini kita silahkan tuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk absen ya. Jadi saya akan paling karena dalam rangka puasa atau hari pertama minggu pertama puasa. Jadi palingan kita hanya 15 menit sampai 20 menit untuk pertemuan hari ini. Oke, silahkan dilihat di layar HP ataupun gadget Anda ataupun laptop Anda gitu ya. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang marketing plan. Jadi marketing plan merupakan bagian dari bisnis plan yang kemarin sudah kita ketahui outline-nya. Gitu. Nah, dalam marketing plan juga harus dicantumkan mengenai analisis industri, di mana kalau di sini di marketing plan, analisis industrinya, dia yang memang terkait lingkungannya terhadap marketing, kondisi marketing. Di mana di sini akan berimbas ataupun berefek pada marketing strategi yang akan dibuat nantinya, gitu. Jadi kalian harus masukkan juga industri analisis dari sisi marketing dalam marketing plan. Nah, di sini juga ada informasi yang harus digali dari luar sebelum membuat marketing plan. Yang pertama itu dari sumber secondary atau secondary source, gitu ya. Yang kedua dari primary source atau market research. Gitu. Jadi ada dua sumber ininya ya, sumber datanya yang secondary sama primary. Nah, kalau yang secondary itu biasanya dari literatur, dari buku, majalah dan lain sebagainya. Kalau yang primary itu dari market research, langsung turun ke lapangan, survei, terus observasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini juga seorang entrepreneur dia harus sudah mulai mengetahui dan mengerti apa itu kelemahan dan kekuatan kompetitor. Jadi harus dicari informasinya gitu ya. Di sini untuk menentukan positioning produk dari jasa kita, produk ataupun jasa kita. Makanya di dalamnya, di dalam industri analisis, itu ada kompetitor analisis, di mana di dalamnya ada siapa saja sih gitu ya primary kompetitor utama kita gitu kan. Di dalamnya itu kita tahu oh kompetitor utama kita strategi yang mereka lakukan apa ya. Nah, itu dicantumkan di sana. Terus yang kedua juga positioning strateginya, formulasinya seperti apa. Dan itu semua dianalisis sehingga nanti kita tahu decision-nya, keputusannya, strategi apa yang akan kita buat. Itu dalam marketing plan. Nah, sebelum melakukan menuangkan atau data, ya menuliskan ataupun membuat marketing plan, biasanya kita melakukan riset terlebih dahulu nih, gitu ya. Marketing research-nya seperti apa tahapannya? Yang pertama kita mendefinisikan dulu nih purpose-nya gitu ya, tujuannya, goals-nya apa, objektifnya apa, itu dibuat list. Tujuan dari sisi marketing tujuannya apa saja ya gitu. Nah, itu dibuat list. Yang kedua, gather infonya, dikumpulin nih infonya, kita cari data, cari info dari secondary source. Secondary source itu bisa dari internet, majalah, artikel, gitu kan, ataupun dari pemerintahan, ataupun dari data-data komersil lainnya. Terus setelah itu juga yang dikumpulkan adalah data dari primary source. Primary source itu langsung ada prosedurnya nih, data pengumpulan prosedurnya itu bisa observasi, bisa dari jaringan,
bisa kita melakukan interview, atau bisa juga kita mengumpulkan orang dan membuat fokus group, dan juga kita bisa melakukan eksperimen. Itu prosedurnya. Instrumennya atau tools ataupun alat yang bisa dipakai dalam pengumpulan data, kita bisa menggunakan kuesioner, gitu ya, yang bisa dibagikan bisa melalui tadi ya pada saat fokus group, ataupun kita membuat checklist nih pada saat observasi ataupun eksperimen. Nah, ini metode survei yang bisa dilakukan, bisa dari telepon, email, personal, ataupun internet, gitu ya. Personal itu berarti datang langsung, gitu ya. Bisa dibaca nanti. Nah, step selanjutnya yang keempat, kita analisis nih hasilnya. Tadi kan kita sudah ngumpulin data nih. Nah, kita analisis dan interpretasikan hasilnya. Kita buat tabulasinya, gitu ya. Tabulasinya kita buat grafiknya, gitu ya. Sehingga tabulasi ataupun grafik tersebut memprovide data sesuai dengan yang kita cari, gitu ya. Dan kita fokus nih ke resultnya seperti apa. Itu tahapan dalam marketing riset. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih marketing plan itu sendiri? Jadi marketing plan ini merupakan bagian dari bisnis plan. Ada di dalam bisnis plan. Di mana marketing plan ini merupakan pernyataan secara tertulis yang di dalamnya terkait terhadap tujuan pemasaran, marketing objektif, atau strategi marketing, dan juga aktivitas-aktivitas marketing yang nanti akan dituangkan dalam program yang ada di dalam bisnis plan dan mengikuti arahan dari bisnis plan. Itu marketing plan, gitu ya. Sehingga dalam mendesain marketing plan ini ada 3 basic yang memang harus terjawab nih. Jadi sebagai acuan, gitu. Yang pertama, gitu ya, kemana kita akan provide, gitu ya, produknya, where have we been, kemana kita akan mengimplementasikan produk, dan bagaimana kita akan sampai di sana. Jadi artinya kemana ini kita akan melakukan pemasaran di mana, bagaimana kita akan melakukan pemasarannya, gitu ya. Baik itu secara short term maupun secara long term. Nah, itu yang harus tertuang di dalam marketing plan. Ada beberapa karakteristik nih yang memang harus ada di dalam marketing plan, sehingga marketing plan itu kategorinya memang sudah sesuai. Yang pertama, di marketing plan harus ada marketing strateginya, profit strateginya. Nah, nanti kita akan belajar dari aspek metrik mengenai strategi marketing pada tiap-tiap bagian. Yang kedua, berdasarkan data. Jadi strategi yang kita kita itu misalkan ada segmenting targetingnya nanti berdasarkan data. Terus implementasinya ini menjelaskan dari organisasi itu sendiri. Artinya kita harus punya program. Terus ada programnya ini short term dan long term. Ya, harus ada short term dan long term. Terus strategi ataupun simple dan short, pendek gitu ya. Jadi tidak perlu basa-basi. Yang lain tolong mic-nya di-mute dulu ya. Mohon dicek mic-nya. Terus fleksibel, artinya memang bisa diubah nanti strateginya mengikuti keadaan pasar. Yang terakhir, dia spesifik untuk controlling-nya. Misalkan spesifik itu misalkan dalam 3 bulan kuartal pertama atau 3 bulan pertama kita memperoleh revenue sebanyak 100 juta. Itu spesifik. Atau misalkan kuartal pertama kita akan fokus pada brand image, artinya
image sudah dikenal di masyarakat, gitu kan. Nah, itu juga spesifik. Dan fleksibel, simple, gitu loh. Ya, itu karakteristik dari marketing plan. Ketika penerapan ingin menerapkan marketing plan gitu. Jadi kita membuat marketing plan untuk eksekusinya nanti. Nah, ini ada marketing system yang memang harus diperhatikan. Yang pertama kita kan terdiri lingkungan kita ada lingkungan internal, ada eksternal ya. Eksternal itu diantaranya ekonomi, kondisi ekonominya gitu ya. Terus culture-nya gimana, teknologi dan lain-lain. Internal adalah lingkungan yang ada di dalam perusahaan yang terkait, gitu kan. Misalnya dari sisi finansialnya, manajemen timnya, goal dan objektifnya, termasuk supplier ini masuknya ke internal. Gitu. Nah, ini harus bisa dilihat oleh entrepreneur ketika dia akan membuat nih market planning decision, gitu kan. Nah, di sini kita buat nih market plan-nya berdasarkan kondisi lingkungan ini. Kalau dulu itu sempat dibuatnya analisis SWOT gitu ya untuk eksternal dan internal. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan SWOT analisis. Jadi langsung kita buat market planning decision terhadap lingkungan eksternal dan internal ini. Terus kita buatkan strateginya. Strateginya itu memang yang mengarah ke customer. Artinya memang customer jadi poin utama di sini. Nah, terus kita juga bagaimana membuat nih, menganalisis setelah membuat strategi tersebut, purchase decision-nya ibaratnya pembelian dari customer-nya seperti apa sih? Itu merupakan feedback, laku tidak, lakunya cuma berapa, atau misalkan mencapai target atau tidak, itu akan menjadi feedback, sehingga yang tadi bilang bahwa marketingnya harus fleksibel. Dia akan feedback, kemudian planningnya dibenerin, gitu ya, dibenahi kembali, setelah itu dibuat lagi strateginya. Itu sistem marketing yang memang harus fleksibel. Ketika berbicara tentang marketing plan, maka kita akan terkait dengan marketing mix. Marketing mix pasti kalian sudah hafal, 4P, product, price, promotion, dan place, atau distribution. Nah, 4P kalau di jasa ditambah lagi 3P, yaitu physical evidence, personel, dan proses. Gitu ya. Personel atau people. Nah, marketing mix ini merupakan gabungan dari 4P atau 7P tadi yang diimplementasikan dalam sebuah marketing activities atau marketing program agar objektif dari marketing itu tercapai. Ini gitu kan, kombinasi. Jadi nanti dari produknya seperti apa nih. Jadi ketika marketing plan cara buatnya gimana ya? Ya berarti 4P-nya diperhatikan nih, produknya seperti apa, kualitasnya, stylenya, brandnya, packagingnya, dari sisi price gitu, diskonnya, sistem paymentnya kayak gimana, dari sisi place, place ini adalah channel distribution, gimana caranya nih biar produk kita sampai ke customer, dan juga promotion. Ini adalah media advertising-nya apa saja yang harus dilakukan gitu ya, dan promosi program-program apa yang harus dilakukan. Termasuk 3P tadi. Jadi program-program itu terkait ke sini semua nanti, program untuk eksekusi dari marketing plan. Mau ngadakan program apa ya? Oh, sekarang programnya ibaratnya beli satu gratis satu. That's tentang price. Oh, sekarang programnya kita packaging-nya dibetulin, itu tentang produk. Atau misalkan tadi ada masa sekarang masa Lebaran gitu ya, programnya apa? That's promotion. Gitu. Itu terkait marketing mix-nya. Jadi tahapan ketika membuat kita marketing plan, pertama kita harus mendefinisikan dulu kondisi dari bisnisnya. Situasinya kita analisis dulu, gitu ya. Dan apa yang akan kita achieve? Bagaimana kondisinya pada saat lampau dan saat ini, gitu kan?
Itu yang harus dianalisis. Yang kedua, bagaimana kita mendevelop produknya dan kenapa kita membuat produk tersebut itu juga harus ditulis dalam marketing plan, gitu ya. Setelah itu semua ditulis, gitu ya, kita juga harus melihat nih kondisi pasarnya. Berarti kan kondisi pasarnya, terus kualitas dari produknya, performance dari produknya, dan juga jasanya. Dan ke depannya bagaimana nih opportunity-nya. Jadi bukan opportunity saat ini saja, tapi ke depannya prospeknya dan opportunity-nya seperti apa. Nah, itu harus tertuang di dalam situasi bisnis yang ada di marketing plan. Setelah menuliskan situasi bisnisnya, kita tuliskan juga target marketnya siapa, opportunity-nya seperti apa, dan ancamannya seperti apa. Kita segmenkan nih, gitu kan? Kita segmen marketnya, gitu ya, menjadi beberapa grup, atau kita bikin nih, misalkan segmentasinya seperti apa, kita lihat. Nah, itu semua harus berdasarkan nanti customer yang potensial ya. Nah, ini contoh adalah kita bagaimana segmenting dan targeting customer. Kita putuskan nih, misalkan kita general, jadi memang segmennya buat umum, itu juga bisa. Atau kita bagi marketnya menjadi grup yang kecil-kecil nih, berdasarkan karakteristik misalkan, atau berdasarkan karakteristik customer dari geografisnya lah, area gitu kan, demografi itu bisa berdasarkan gender, usia, dan lain-lain. Dari psikografiknya gitu ya, misalkan yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, atau dari buying situation-nya, kondisi pembeliannya. Itu ada yang memang tiba-tiba gitu ya, atau memang lagi musiman, atau misalkan memang di situ lagi periodik gitu kan, periodic time, atau lagi ada event. Sudah itu kita pilih nih segmennya menjadi sebuah target. Misalkan oh targetnya ibu-ibu pengajian gitu kan ya. Nah, itu kita pilih nih. Terus develop nih marketing plan-nya. Yang tadi misalkan oh kalau saya untuk ibu-ibu pengajian nih berarti produknya karena saya akan membuat misalkan apa namanya tuh baju muslim gitu ya, baju muslim untuk wanita, produknya harus seperti apa, price-nya, cara pendistribusiannya dan promotionnya. Gitu. Nah, ini pada saat menentukan target market juga kita harus consider nih, kita harus mengerti betul dan kita harus perhatikan adalah strength and weakness-nya dari target market tersebut. Kelemahannya apa? Oh, ibu-ibu pengajian itu kelemahannya dia misalkan musiman gitu ya, artinya memang mood-nya harus bagus. Kekuatannya apa? Oh, kekuatannya itu power of emak-emak misalkan dari teman-teman gitu ya, teman-temannya beli, yang lainnya pada beli. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus yang harus diperhatikan adalah goals dan objektif dari marketing plan yang kita buat. Nah, di sini jadi sebenarnya goals-nya apa sih? Itu harus diperhatikan. Goals-nya revenue, maka sales-nya nanti, promosinya diperhatikan. Tapi tidak semua goals itu quantifiable. Artinya tidak harus goals-nya selalu jumlah angka gitu ya yang revenue. Mungkin goals-nya bisa mungkin di bulan kuartal pertama goal saya adalah brand image. Jadi banyak ini ya, banyak promosi. Promosinya tidak untuk revenue tapi untuk menanamkan image bahwa baju muslim yang bagus adalah mereknya apa gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini harus ketika kita menentukan goals ataupun objektif itu harus dilimitasi, artinya harus dibatasi 6 sampai 8. Jadi kalau lebih dari 8 itu nanti tidak akan tercapai. 6 sampai 8 merupakan angka yang memang hasil penelitian
itu memang bisa kita pecah nantinya, gitu, bahwa dalam 1 tahun ini kita bisa dicapai atau tidak. Dan goals itu harus merepresentasikan kunci kesuksesan dari sebuah marketing. Artinya memang ketika tadi goals-nya adalah brand image gitu ya, goals-nya adalah revenue. Jadi memang harus merepresentasikan dari sebuah marketing plan. Ketika membuat marketing strateginya dan program-program yang ada di dalamnya, gitu ya, ini harus dikaitkan dengan 4P tadi. Dari produknya atau jasanya, harus seperti apa packaging-nya, brand-nya, warantinya, image-nya, delivery time-nya, fiturnya, dan lain-lain. Gitu ya. Termasuk harganya. Harga harus diperhatikan nih, cost-nya. Jadi kita tahu HPP-nya berapa, margin-nya berapa, dan competition dari harganya berapa nih, harga di pesaing berapa, harga di kita berapa, itu harus di apa namanya tuh kita cantumkan juga. Terus distribusi atau place atau ini cara penyampaian ke customer-nya seperti apa, ini harus diperhatikan. Promotion nih, nah ini tergantung nanti tujuannya seperti apa. Untuk hanya sebatas menginformasikan saja atau mengedukasi customer bahwa baju muslim yang baik seperti apa gitu ya, atau misalkan yang mencirikan bahwa ini adalah produk kita. Sehingga nanti metodenya bisa kita pakai seperti apa nih? Apakah di print, advertising seperti itu ya, di TV, internet, atau cukup di majalah. Nah, entrepreneur juga harus bisa melihat nih antara keefektifan dan juga cost nanti. Jadi jangan sampai kita jadi center cost gitu. Cost-nya memang untuk di awal, tapi kita juga harus perhatikan. Jangan sampai kita jadi cost-nya terlalu banyak. Ini contoh channel selection dalam penyampaian produk. Nanti kalian bisa baca gitu ya. Step selanjutnya adalah dalam marketing plan untuk marketing strateginya, kita harus melihat bahwa produk kita atau penjualan kita itu B2B atau B2C. Gitu ya. Karena akan berbeda nih gitu ya. Kalau B2B gitu ya, berarti kan ke perusahaan lain atau biasanya dalam jumlahnya skala besar sekali transaksi itu. Gitu ya. Nah, kalau B2C biasanya kan langsung ke customer, skalanya kecil, tapi banyak, sering gitu ya frekuensinya. Terus biasanya kalau B2B dia kan butuh direct channel untuk distribusinya. Kalau B2C enggak, karena kita langsung direct selling, bukan direct channel. Nah, kalau B2B bisa nih menggunakan direct sales, trade show, gitu ya, advertising magazine. Tapi kalau B2C itu tidak selalu harus advertising ataupun trade show. Biasanya langsung direct sales, gitu ya. Advertising juga langsung ditujukan to the point ke customer. Dalam marketing plan yang harus diperhatikan adalah budgeting dan implementasinya. Dalam artian budgeting ini adalah budget marketing yang akan nanti kita ajukan yang masuk ke dalam financial plan. Ini harus reasonable, gitu ya, harus clear, gitu ya. Terus kapan mulainya, gitu kan? Dalam budgeting itu harus dilihat. Implementasinya juga di sini harus strateginya nanti spesifik. Seperti tadi, goal-nya juga spesifik, gitu ya. Dan si entrepreneur dia harus bisa mengkoordinasikan antara implementasi nanti pada saat implementasi dengan planning itu selaras tidak. Gitu. Jadi di situ ada proses controlling-nya ya pada saat implementasi tadi. Nah, sehingga di sini ada monitoring dan progresnya, monitoring the progress of marketing action-nya. Jadi ketika ada marketing programnya itu dimonitor, di tracking bagaimana effort-nya. Terus kita juga seorang entrepreneur harus prepare nih untuk kontingensinya.
untuk kontinuitasnya juga. Terus ketika ada adjustment yang minor itu tidak masalah, gitu ya. Nah, ketika misalkan yang adjustment-nya mayor, nah itu harus dilihat lagi kepada plan-nya, gitu, disesuaikan. Nah, terus kita harus lihat nih kelemahan dari marketing program yang kita lakukan, gitu ya. Kita analisis, gitu ya, bagaimana kompetitif strateginya, goals-nya, objektifnya, realistik atau tidak, terus implementasinya seperti apa, gitu. Outline-nya juga sama unforeseen hazard like weather or war itu dalam artian kita melihat nih ke depannya seperti apa, gitu ya, kondisinya. Nah, itu harus dilihat sehingga yang tadi dibilang bahwa marketing plan-nya harus fleksibel nanti strateginya. Itu tata cara membuat marketing plan ya di materi kita kali ini. Nanti akan ada tentang strateginya, gitu ya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk hari ini kita tidak ada tugas, gitu ya, tidak ada tugas. Jadi apa namanya itu tugas akan kita mulai pembuatan bisnis plan di minggu depan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada sambil dibuka ya videonya, kita akan screenshot bersama-sama. 2 kali ya, screenshotnya ya. Silahkan dibuka videonya. Jangan lupa absensi, silahkan tulis nama dan NPM di kolom chat. Oke, silahkan dibuka videonya. Saya akan screenshot dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Ditunggu. Mohon ditunggu sebentar. Oke. 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi. Siap ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya sampaikan lagi, jangan lupa absensi di kolom chat untuk tulis nama dan NPM. Ya. Silakan tulis nama dan NPM. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini dan mohon maaf waktunya terbatas gitu ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada yang sedang menjalankan ibadah puasa dan tetap selalu jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih banyak pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh meninggalkan chatroom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.